Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Resmawati Gasim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asuhan persalinan normal. Yang pertama itu ada info konsen. Assalamualaikum Ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Resma yang bertugas pada siang hari ini. Di sini saya akan membantu untuk menolong persalinan. Nah, ini dengan Ibu Lina G. Baik Ibu, di sini tadi saya dapat info dari Bidan Akusan bahwa tadi Ibu sudah pembukaan 6. Nanti akan saya cek lagi ya untuk melihat apakah sudah pembukaan lengkap atau belum. Apakah Ibu bersedia? Ibu jika bersedia bisa tanda tangan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita lihat tanda dan gejala dari skala 2, yaitu Ibu merasa ingin meneran terus-menerus, kemudian ada tekanan pada rektum dan vagina, kemudian ada perineum menonjol, vulva dan anus membuka, serta ada meningkatnya pengeluaran darah bercampur dengan pengeluaran lendir bercampur dengan darah. Setelah itu kita menyiapkan pertolongan persalinan. Itu ada kita persiapan alat. Untuk persiapan alat sendiri itu kita menyiapkan partu set, kain untuk alas bokong, kemudian kita menyiapkan oksitosin 10 unit. Kemudian kita letakkan ampul oksitosin 10 unit dan kita tempatkan ke dalam pad steril sekali pakai di dalam partu set. Nah, setelah itu semua pakaian, handuk, selimut, dan kain untuk bayi dalam kondisi bersih dan hangat. Kemudian kita persiapan bila terjadi kegawat daruratan pada ibu, kita siapkan cairan kristaloid, set infus, dan set darah. Nah, kemudian itu nanti ada untuk bayi itu, persiapan untuk bayi itu ada untuk resusitasi. Kita siapkan, kita pastikan ada tempat yang datar, rata, bersih, kering, dan hangat. Kemudian kita siapkan 3 handuk atau kain bersih dan kering. Kemudian alat penghisap lendir, pengganjal bahu, lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm dari tubuh bayi. Kemudian timbangan kita ukur, stetoskop bayi, dan termometer dalam kondisi baik dan bersih. Setelah kita persiapan alat, kita menggunakan APD lengkap. Kemudian kita melepas semua perhiasan yang digunakan oleh penolong. Kita cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian kita menggunakan sarung tangan DTT atau steril untuk pemeriksaan dalam. Nah, untuk kemudian kita pertama itu mengambil spet dengan satu tangan yang sudah tersarung tangan. Kemudian kita isi dengan oksitosin 10 unit dan kita letakkan kembali spet di dalam partu set. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan pembersihan vulva dan perineum. Itu kita lakukan vulva hygiene, kita bersihkan dari labiomar terjauh, labiomar terdekat, dan dari vestibulum sampai ke anus. Setelah kita lakukan vulva hygiene, kemudian kita lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan apakah pembukaan sudah lengkap atau belum. Kemudian jika selaput ketubannya belum pecah, maka kita dan pembukaannya sudah lengkap, maka kita akan lakukan amniotomi, yaitu pemecahan ketuban. Nah, kemudian kita lepas handscoon secara terbalik dan kita cuci tangan setelah sarung tangan itu dilepaskan. Kemudian kita buang di dalam sampah infeksius. Kemudian kita periksa DJJ. Setelah kontraksi itu terus mereda atau relaksasi, itu kita lihat apakah DJJ dalam batas normal atau tidak. Nah, ketika DJJ-nya dalam batas normal, maka kita memberitahu ibu bahwa ibu, ini pembukaannya sudah lengkap. Nanti saya akan bantu ibu untuk saya akan memimpin ibu untuk meneran G. Nah, kemudian kita posisikan ibu dalam posisi yang nyaman. Setelah itu kita bisa meminta keluarga untuk membantu menyiapkan posisi meneran untuk ibu. Nah, setelah itu kita bimbing ibu pada saat ibu merasa ingin meneran atau timbul kontraksi yang kuat. Itu yang pertama, kita bimbing ibu untuk meneran secara benar dan efektif. Kemudian kita dukung dan beri semangat kepada ibu. Kemudian kita bantu ibu untuk mengambil posisi yang nyaman sesuai dengan pilihan ibu. Kemudian kita anjurkan ibu untuk istirahat di antara kontraksi.
Kemudian kita memberitahu keluarga untuk memberikan dukungan dan semangat untuk ibu, berikan juga berikan juga asupan cairan itu bisa minum. Kemudian kita menilai dijajah setiap kontraksi terus selesai. Kemudian kita anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman. Jika itu ibu belum ada dorongan untuk meneran selama 60 menit. Nah, kemudian kita ketika pembukaannya sudah lengkap, maka kita akan letakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di atas perut ibu. Kemudian jika kepala bayi sudah di depan vulva, membuka di depan vulva dengan diameter 5-6 cm, kita letakkan underpan di bawah bokong ibu. Kemudian kita buka tutup partoset dan kita perhatikan kembali kelengkapan alat. Kita pastikan bahwa semua peralatannya sudah lengkap. Nah, setelah itu kita pakai sarung tangan detek kembali. Kita letakkan kain atau duku steril yang dilipat sepertiga di bawah bokong ibu. Kemudian kita menolong kelahiran bayi itu ketika kepala bayi tampak dengan diameter 5-6 cm membuka vulva, maka kita lindungi perineum dengan satu tangan yang lain kita lipat sepertiga di bagian bawah bokong ibu. Kemudian tangan yang lain menahan kepala bayi untuk menahan posisi defleksi dan kita membantu lahiran kepala. Kita anjurkan ibu untuk meneran perlahan sambil ngambil nafas panjang dan dangkal. Kemudian setelah kepala lahir, kita pastikan bahwa tidak ada litten tali pusat. Kita cek dengan cara jari kita masuk di bagian leher, itu kita lihat jika ada litten tali pusat, kita longgarkan terlebih dahulu. Kemudian setelah kepala lahir, kita tunggu hingga kepala janin itu melakukan putaran paksi luar secara spontan. Nah, setelah terjadi putaran paksi luar, kita pegang secara biparietal. Kita anjurkan ibu untuk meneran saat ada kontraksi. Kemudian dengan lembut kita tarik bayi ke arah bawah dan distal hingga bahu depannya lahir. Kemudian kita tarik ke arah atas untuk melahirkan bahu belakang. Kemudian setelah bahunya lahir, kita geser tangan yang berada di bawah ke arah perineum ibu untuk menyangga kepala, lengan dan siku sebelah bawah. Kita gunakan tangan yang berada di atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas. Kemudian setelah tubuh dan lengan lahir, kita lanjutkan penelusuran tangan yang berada di atas ke punggung, di atas mulai dari punggung, bokong, tungkai dan kaki. Kemudian kita pegang kedua kaki, maka lahirlah keseluruhan dari badan bayi. Setelah bayi lahir, kita nilai selintas apakah bayi cukup bulan, apakah bayi menangis kuat, apakah tonus ototannya baik. Kemudian kita keringkan dan posisikan bayi di tubuh bayi di perut ibu. Nah, kemudian kita keringkan mulai dari muka, kepala sampai di bagian tubuh lainnya. Nah, kemudian kita ganti handuk basah dengan handuk yang kering. Kemudian kita pastikan bayi dalam kondisi nyaman di atas perut ibu. Kemudian kita cek kembali apakah ada janin kedua atau tidak. Nah, setelah tidak ada janin kedua, kita beritahu ibu bahwa penolong akan menyuntikkan oksitosin 10 unit di sepertiga paha luar. Nah, setelah 2 menit sejak bayi lahir, kita pegang tali pusat dengan satu tangan pada sekitar 5 meter dari pusar bayi. Kemudian jari telunjuk kita di tengah tangan lain menjepit tali pusat dan geser hingga 3 cm. Kemudian kita klem. Kemudian kita gunakan jari telunjuk di tengah tangan lain untuk menolong isi tali pusat ke arah ibu lebih dari 2 cm ke distal dari klem pertama. Kemudian kita lakukan pemotongan dan pengingatan tali pusat. Nah, dengan tangan yang satu kita berikan tali pusat yang telah dijepit, kemudian kita lakukan pengguntingan tali pusat. Kita jangan lupa untuk selalu lindungi perut bayi di antara dua klem tersebut. Kemudian kita ikat tali pusat dengan benang DTT pada satu sisi, kemudian kita lingkarkan kembali benang ke sisi berlawanan, dan kita lakukan ikatan kedua menggunakan simpul kunci.
Setelah pengikatan tali pusat, kita lepas klem dan kita masukkan ke dalam wadah yang telah disediakan. Kemudian kita jangan membungkus putung tali pusat dan mengoleskan bahan apapun pada tali pusat karena dapat menyebabkan infeksi. Selanjutnya kita lakukan IMD selama 1 jam. Kemudian kita pindahkan klem dengan jarak 5-10 cm di depan vulva. Kemudian kita letakkan tangan yang satu di atas kain pada perut ibu, kemudian di atas tepi sempisis, kemudian tangan yang lain menegangkan klem untuk menegangkan tali pusat. Kemudian kita setelah uterus berkontraksi, kita lakukan drosel kranial. Kita memberitahu kepada ibu bahwa ibu tidak boleh meneran, jadi hanya diregangkan saja. Kemudian jika tali pusatnya semakin memanjang, kita pindahkan 5-10 cm di depan vulva. Kemudian saat pasien terlihat di introitus vagina, kita pegang kedua pasenta dan kita putar searah jarum jam. Setelah pasentanya lahir, kita nilai selintas apakah plasentanya utuh atau tidak, ada kotvidro atau tidak. Nah, setelah itu kita taruh di kom. Kemudian kita lakukan rangsangan taktil atau massage uterus. Ini kita lakukan selama 15 detik setelah plasenta lahir. Setelah melakukan massage uterus selama 15 detik, kita evaluasi apakah ada lastrasi pada vagina dan perineum atau tidak. Jika ada lastrasi, maka dilakukan penjahitan. Kemudian kita periksa kedua sisi plasenta baik kepada ibu maupun janin. Kita pastikan bahwa tidak ada selaput yang tertinggal di dalam. Selanjutnya kita lakukan pemantauan kala 4.